Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang semua di mata kuliah probabilitas dan statistika bersama saya Pak Oji dan Bu Rashidah di kelas Zoom ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya ya. Di pembahasan kita sebelum ini saya ulang-ulang, yang bagian ini memang akan saya ulang-ulang supaya mahasiswa terutama anak Tekom ini sudah terbiasa dengan istilahnya dulu. Dua istilah yang wajib kalian pahami, betul-betul pahami untuk mata kuliah statistika itu adalah tipe data dan level pengukuran. Paling penting itu tipe data ini kalian sudah betul-betul paham. Tipe data itu ada dua kalau di statistika, kategori, ya kategori, sama numerik. Nanti kita lihat contoh-contohnya dari tugas yang sudah kalian buat. Kemudian selain istilah tipe data, kita juga mesti mengetahui istilah yang namanya level pengukuran. Nah, level pengukuran ini yang ada dua juga, kualitatif dan kuantitatif. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Mengapa kita mesti betul-betul memahami dua istilah ini? Sebab melalui kita mengetahui tipe datanya, kita bisa mengetahui apa yang mesti kita lakukan untuk data tersebut. Jadi kita nggak asal-asal buat grafik untuk data tertentu. Jadi pastikan kalian itu membuat visualisasi atau analisis suatu data itu sesuai dengan tipe datanya, sesuai dengan level pengukurannya. Kita lihat tugas yang sudah kalian buat minggu lalu. Oke, ini ada beberapa ya. Ini tolong direspon nanti mahasiswa semuanya. Kita lihat cek beberapa saja, nggak usah semua kita cek. Ini contoh yang dibuat sama Fani Widya Widis, kode pos. Kategori, tipe datanya kategori, level pengukurannya nominal. Yes atau no? Oke, ini ya. Silakan direspon yes no saja, direspon. Yes atau no? Supaya nggak ribut, jawabnya di chat saja lah ya. Kalau di apa, pusing saya dengar nanti. Oke, kode pos. Kode pos ya, itu kode pos itu di chat saya tulis, silakan dijawab yes atau no. Jawaban yang dibuat oleh Fani. Fani mengatakan jenis data kode pos itu tipe datanya kategori level pengukuran nominal. Silakan di chat. Tinggal bilang yes-nya aja kok, nggak usah Fani. Enggak, bukan hal yang nanti akan kita bahas apakah itu sudah yes atau sudah no. Nggak ada yang chat. Apakah suara saya ada ini? Halo, halo. Masih di kelas? Oke, Hafiz sudah merespon ya. Hafiz mengatakan yes, Pak. Yang lain, saya menunggu yang lain dulu. Ada 5 nama dulu ya. Dari 5 nama nanti kita selamatkan. Oke, yes. Oke, kode pos itu kan meskipun dia angka-angka, meskipun kode pos itu dalam bentuk angka-angka, tetapi dari segi statistik dia memang dia kategori. Dan itu sifatnya nominal. Oke, itu yes. Oke, kita bungkus ya. Yes. Yes. Oke, yes. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Juara kelas. Berarti juara kelas itu juara 1, juara 2, juara 3. Itu tipe datanya kategori, level pengukurannya ordinal. Ordinal itu bertingkat ya, bertingkat. Ini saya langsung saja yes. Ini sudah jelas sekali ya. Sudah jelas sekali bahwa juara kelas itu nanti kalau datanya itu misalkan kalau kita survei,
Kemudian responden kita tanya di kelas juara berapa? 1, 2, 3. Nanti itu bisa dipilih. Datanya itu termasuk kategori, tapi dia bertingkat. Kita lanjut, panjang meja. Oke, panjang meja itu numerik rasio. Oke. Kalau panjang atas nama panjang itu apa ya? Tipe data numerik dan dia rasio, ini yes juga. Jika ada yang mau bertanya langsung boleh ditanyakan langsung di apa ya, di boleh via suara atau via chat. Ini yang sudah jelas seperti panjang. Panjang itu sudah jelas numerik kita ukur dan dia rasio. Rasio itu ciri khasnya kalau 0 berarti dia tidak ada panjang sama sekali atau tidak ada. 0 itu betul-betul 0. Potensial listrik. Oke, kalau ini saya kurang apa ya, datanya ini saya kurang, bukan bidang saya sih. Tapi saya anggap saja ini yes ya, saya nggak begitu tahu. Meskipun yang data itu gimana saya kurang jelas sih ini. Tapi yang jelas dia numerik. Apakah dia interval atau rasio, ini kita mesti baca sumbernya ini ya. Silakan dibuka masing-masing lihat sumbernya. Yang jelas interval itu kalau 0 itu maksudnya bukan tidak ada, aja tetap ada. Cuma dia 0 poinnya. Yang ini nanti bisa dicek. Jenis kelamin. Oke, ini langsung kita bahas saja lah ya, langsung kita lihat saja. Jenis kelamin itu tipe datanya kategori, sebab dia laki-laki perempuan itu bukan suatu angka-angka yang bisa kita hitung-hitung. Kemudian dia nominal sebab laki-laki perempuan itu sifatnya setara. Itu ya, ini mudah aja nih. Nah, orang tua siswa. Oke, orang tua siswa itu kategori ordinal. Orang tua siswa ini saya kurang paham nih maksudnya apa ini. Ayah atau ibu gitu ya. Kalau orang tua siswa, oke yang ini orang tua siswa. Tua siswa. Yes atau no silakan dijawab di chat untuk orang tua siswa. Itu dikatakan oleh Silvi Julika, datanya adalah tipe datanya kategori, level pengukurannya orang apa nih? Ini jelas no ya, ini bukan orang ini. Level pengukurannya nggak sesuai. Empat kali chat kali ini. Oke, kalau kita kumpulkan untuk tipe-tipe data yang kategori dulu ya. Kita sebab mau membahas tipe data kategori. Ini ada juara kelas, kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, menu makanan, kemudian ada jenis penyakit, tingkat kesembuhan, dan sebagainya. Oke. Ini tipe-tipe data kategori. Tipe data kategori itu kalau kita ingin melakukan visualisasi. Visualisasi jadi gini, ketika kita mengumpulkan sebuah data, kita ada data, kita buat survei atau kita membuat suatu sistem IoT, ada muncul data di sana, kita membuat aplikasi dan ada data di sana. Data itu kita ingin mendapatkan manfaat dari data. Nah ini ya, data mentah itu belum bisa kita manfaatkan. Ibaratnya itu belum dimasak. Masih bahan mentah yang belum bisa dimakan. Salah satu teknik kita memasak data tersebut ya adalah dengan memvisualisasikan. Ini teknik paling basic dan paling banyak digunakan di dunia kerja. Ada data, kita visualkan. Dengan kita memvisualkan data, pihak-pihak tertentu dapat mengambil manfaat dari visual tersebut. Dia bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil
gambaran-gambaran, deskripsi-deskripsi dari data yang kita visualkan. Maka di sana akan muncul manfaat yang diinginkan oleh data tersebut. Nah, khusus untuk data yang tipenya kategori, nah ini ya, khusus tipe data kategori, ingat ya, tipe data kategori itu kita bisa memilih 4 ini. 4 ini yang umum digunakan. Yang 3 ini ya, tabel frekuensi, bar chart, pie chart. Nah, 3 ini yang umum digunakan. Pareto ini tambahan saja, ini tambahan. Ada kalanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Di sini yang kita sebagai mahasiswa minimal memiliki basic dasar ketika kita ada data, yang mana kita pilih untuk memvisualkan data tersebut. Tidak bisa asal-asal pilih visual untuk data-data tertentu. Nah, masalahnya di Excel, di aplikasi-aplikasi, dia tidak sampai ke tahap bisa memastikan kita pakai visual ini, gitu. Enggak. Dia hanya mengasih menu, kita sebagai pengguna yang memilih visual mana yang untuk data tersebut. Di sini pentingnya kita belajar statistika, ilmu tentang data ini. Nah, di sini yang akan kita bahas. Jadi kita mahasiswa nggak usah begitu ikuti kelas ini, insya Allah manfaatnya sangat besar untuk ke depan nanti. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Apakah suara saya bisa didengar di sana? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh via chat atau langsung. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, juga tolong direspon supaya saya tidak seperti penyiar radio ini ya. Lanjut, Pak. Lanjut, siapa yang ngomong itu? Ada. Aja kuliah online dan puasa. Oke. Untuk materinya saya nggak banyak-banyak sih untuk statistika ini, kita lebih banyak pada aktivitas. Ingat, aktivitas pada mata kuliah probabilitas dan statistika ini aktivitas yang betul-betul akan kalian terapkan nanti di dunia kerja. Jadi silakan ikuti aktivitasnya sebaik mungkin. Kalau nggak paham, tanya sama saya atau sama Bu Rashidah. Aktivitas kita sudah saya share di Spada ya. Oke, di Spada sudah ada ini tugasnya. Ini kelompoknya sama dengan kelompok distribusi peluang. Tugasnya untuk kali ini hanya membuat, saya minta hanya untuk membuat Google Form. Oke. Buat Google Form, tugasnya ya, ini tugasnya buat Google Form. Tugasnya kelompok buat Google Form. Ini internet saya sangat kencang sekali ya, jadi menunggu sedikit. Oke, tugasnya buat Google Form, yang mana nanti kalian mesti membuat ini, ambil di personal. Ini belum puasa, internet di kampus sedang puasa ini, agak slow respon. Oke, saya klik. Aktivitas kita ini nanti akan berlanjut ya, dalam artian hari ini tipe data yang kategori, nanti akan kita jelaskan kita apakan data-data tersebut. Oke, pilih yang blank. Di sini tulis kelompok berapa? Data kategori kelompok. Tuliskan nama kelompok di sini, apakah kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Saya kelompok 1 ya. Kemudian di sini buat nama. Kemudian kelas. Untuk kelas ini kasih pilihan.
ini kasih pilihan multiple choice, MI, atau Tekom. Ini prodi ya, bukan kelas maksudnya. Prodi, MI, Tekom, TRPL. Kemudian kita tambah di sini angkatan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 plus 4 ke atas ya. 14. Oke, prodi tingkat, kemudian tambahkan di sini. Yang ini wajib ya, yang 3 soalnya sudah saya buat ini wajib dibuat di form masing-masing kelompok nantinya. Kemudian buat di sini, oke, buat sekitar 4 pertanyaan. 4 pertanyaan di sini kategori nominal. Oke, ini satu soal. Pastikan untuk soal yang sifatnya data kategori lebih baik kita kasih pilihannya nanti. Kemudian kategori nominal 2. Yang ini ganti dengan soalnya nanti ya. Ganti dengan soal nanti. Ganti dengan soal. Tapi soalnya itu terkait sama kategori nominal. Data kategori nominal. Contohnya kategori nominal itu tadi ada ini. Menu makanan yang Anda sukai misalkan. Nah, menu makanan yang Anda sukai. Itu dikasih saja pilihannya supaya mudah. Jangan dikasih soal lepas. Sebab kalau kita kasih soal lepas untuk data kategori nanti pusing untuk pengolahan data. Maka tipsnya untuk yang tipe datanya kategori, pastikan kita kasih pilihan seperti ini. Oke ya, kasih pilihan. Pilihannya terserah sesuai kebutuhan. Pilihan 1, pilihan 2, dan seterusnya. Pilihan 3. Itu diganti dengan pilihan yang mau digunakan. Kemudian yang kedua, kategori nominal sama, lalu kita kategori yang ordinal. Nanti akan kita tunjukkan pakai mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Ordinal 2. Oke, jadi aktivitasnya untuk saat ini hanya itu saja dulu. Hanya diminta untuk membuat form ini. Oke ya, aktivitasnya buat form seperti ini. Pastikan ada nama, prodi, dan tingkat, ini wajib. Kemudian yang ini sifatnya silakan kelompok membuat dan pastikan tidak ada yang sama tiap kelompok. Kalau ada yang sama, dua-duanya kita minta ulangi. Setelah ini selesai, kirim linknya ke saya dan ke Bu Rashidah dan ke anak TI semuanya. Minta tolong diisikan data tersebut. Pak, apakah ada data minimal, Pak? Data minimal saya minta minimal ada 80 yang ngisi ini, yang ngisi form kalian. 80 ya. Minimal ada 80 yang mengisi form tersebut. Oke, itu aktivitas untuk minggu ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau pakai headphone ini pusing kepala saya.
Monggo. Silakan. Oke, jika ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan nanti via WhatsApp, langsung saja ke grup. Dan ini tugasnya berkelompok. Kumpulkan di Spada TI di sini. Kumpul di sini. Yang dikumpul adalah nanti akan saya penjelasan di sini lebih detail ya. Yang jelas untuk saat ini buat saya dulu untuk formnya. Silakan buat formnya dan jangan lupa nama formnya sesuai dengan ini ya. Data kategori kelompok berapa. Oke, ini ada yang bertanya satu. Izin bertanya Pak, kalau nggak sampai 80 yang ngisi gimana Pak? Ya sampaikan lah, manusia TI itu banyak bos. Makhluk TI itu ramai, silakan diisi minimal sesama kalian dulu lah. Sesama kalian anak Tekom kan sudah ada 50-an tuh. Tinggal tambah 30 lagi. Tapi ya saran saya kalau bisa datanya beragam supaya nanti penjelasan kita untuk mata kuliah ini lebih asik, lebih banyak yang bisa kita jelaskan. Sampaikan apapun yang lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Datanya lebih banyak lebih bagus. Oke, ada lagi mau ditanyakan silakan. Sudah jam 12 dan ini saya stop recordingnya dan saya tutup kuliahnya nih ya, saya tutup. Jika ditanyakan bisa via WhatsApp. Sekian kelas kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.